Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, saya Alif Diandra Syafadikta dengan NIM 53114220003 akan bertugas sebagai moderator pada kelompok satu dalam diskusi materi mengenai topik pembahasan POS, SOP, KIMAP, dan Kanonik. Adapun anggota kelompok satu terdiri dari yang pertama ada Mas Budi Ardika dengan NIM 53114220005, kemudian ada Romi Afrilian dengan NIM 53114220016, kemudian Muhammad Eka Saputra dengan NIM 53114220019, kemudian ada Fadila Zidan Amrullah dengan NIM 53114220018, dan yang terakhir Muhammad Cahyo Nugroho dengan NIM 531142200. Pesan yang pertama mengenai materi pos akan dibacakan oleh Mas Budi. Ya, untuk materi yang pertama ada pos pembuktian dengan olah sejenis. Pengertian pos atau pembuktian dengan olah sejenis merupakan sebuah metode pembuktian dalam matematika yang menggunakan teknik olah sejenis untuk mempermudah pembuktian. Metode ini juga dikenal dengan sebuah proof of integration. Fungsi utama dari pos adalah untuk membantu mempermudah pembuktian suatu pernyataan matematika yang bersifat universal atau berlaku untuk seluruh bilangan bulat positif. Dalam metode ini, kita membuktikan pernyataan tersebut benar untuk kasus dasar, biasanya ketika n sama dengan 1, dan kemudian menunjukkan bahwa jika pernyataan itu benar untuk suatu bilangan bulat positif k, maka pernyataan itu juga benar untuk k plus 1. Untuk slide selanjutnya ada contoh POS, akan dibacakan oleh Romi. Oke, untuk contoh pos, contoh penggunaan POS dalam matematika diskrit adalah membuktikan suatu sifat yang berlaku untuk seluruh bilangan bulat positif. Misalnya, kita ingin membuktikan bahwa 1 ditambah 2 tambah 3 tambah blank 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 ditambah N sama dengan N buka kurung N tambah 1 tutup kurung per 2. Langkah-langkah pembuktian menggunakan POS adalah sebagai berikut. Kasus dasarnya, pernyataan benar untuk N sama dengan 1. Kita lihat bahwa 1 sama dengan 1, buka kurung 1 tambah 1, tutup kurung dibagi 2. Jadi, pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan 1. Hipotesis induksi. Kita anggap pernyataan tersebut benar, suatu bilangan bulat positif K. Langkah induksinya, kita akan membuktikan bahwa pernyataan tersebut juga benar untuk K tambah 1. Kita memiliki 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah blank 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 ditambah 3 ditambah buka kurung K tambah 1 sama dengan buka kurung K tambah 1 tutup kurung ditambah K tambah 2 tutup kurung dibagi 2. Untuk slide selanjutnya, penjelasan contoh POS. Kita dapat membuktikan hal tersebut dengan cara sebagai berikut. Seperti ini, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah blank 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 ditambah K ditambah 3 ditambah 1. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, sama dengan K pangkat 2 ditambah K ditambah 2K ditambah 2 per 2. Maka hasilnya adalah K ditambah 2 buka kurung tutup kurung K tambah 1 buka kurung tutup kurung dibagi 2. Dalam langkah terakhir, kita menggunakan faktor K tambah 1 dari hipotesis induksi untuk membuktikan pernyataan tersebut benar untuk K tambah 1. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa pernyataan 1 tambah 2 tambah 3 tambah blank 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 ditambah N sama dengan N buka kurung N tambah 1 per 2. Benar untuk seluruh bilangan bulat positif dan berdasarkan pembuktian POS di atas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jidan.
Pengertian SOP. SOP atau Sum of Product adalah sebuah teknik dalam matematika dan logika digital yang digunakan untuk menyederhanakan fungsi logika boolean dengan menjumlahkan produk-produk yang menghasilkan keluaran yang diinginkan. Fungsi dari SOP adalah untuk menyederhanakan ekspresi logika boolean sehingga dapat mengimplementasikan dengan lebih efisien dalam rangkaian elektronik digital. Dalam SOP, ekspresi logika boolean diubah menjadi bentuk yang terdiri dari penjumlahan beberapa produk logika boolean. Nah, untuk contoh SOP dalam matematika distrik adalah untuk menyederhanakan fungsi boolean. Menggambarkan suatu permasalahan matematika, misalnya kita ingin menyederhanakan fungsi boolean untuk menghitung nilai keluaran atau gerbang logika yang terdiri dari tiga masukan A, B, dan C. Seperti pada gambar di bawah, kita dapat menyusun tabel kebenaran untuk fungsi F sebagai tabel di bawah ini yang warna kuning. Nah, dari tabel kebenaran di atas, kita dapat menunjukkan fungsi boolean untuk F sebagai berikut. F sama dengan A aksen C tambah A, AB aksen C tambah ABC tambah AB aksen C aksen tambah ABC aksen. Selanjutnya akan disampaikan oleh Eka. Oke, untuk penjelasan contoh SOP, fungsi boolean di slide sebelumnya merupakan bentuk SOP yang terdiri dari penjumlahan beberapa produk logika boolean. Kita dapat menyederhanakan fungsi ini dengan menggunakan aturan-aturan logika boolean seperti asosiatif, distributif, dan komplementer, sehingga dapat diimplementasikan dengan lebih efisien dalam rangkaian elektronik digital. Dalam hal ini, kita dapat melakukan penyederhanaan sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Kemudian, dari gambar ini, kita telah berhasil menyederhanakan fungsi boolean untuk F menjadi bentuk SOP yang lebih sederhana, yaitu F sama dengan A aksen C plus AB aksen. Oke, kemudian yang ketiga ada K-map atau Karnaugh map. Karnaugh map atau K-map adalah sebuah alat yang digunakan untuk menyederhanakan fungsi logika boolean dengan cara mengelompokkan masukan dan keluaran dalam bentuk tabel dengan susunan matriks. Karnaugh map umumnya digunakan untuk mengurangi jumlah gerbang logika yang dibutuhkan untuk mempresentasikan suatu fungsi logika boolean. Fungsi utama dari Karnaugh map adalah untuk menyederhanakan ekspresi logika boolean dengan cara memanipulasi nilai-nilai dalam tabel sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Karnaugh map dapat digunakan untuk fungsi-fungsi logika boolean dengan jumlah masukan yang lebih sedikit, biasanya antara 2 hingga 6 masukan. Oke, kemudian akan dibacakan oleh Mas Alip. Baik, selanjutnya contoh penggunaan keymap dalam matematika distrik yaitu menyederhanakan fungsi boolean yang menggambarkan suatu permasalahan matematik. Misalnya kita ingin menyederhanakan fungsi boolean untuk menghitung nilai keluaran dua masukan yaitu A dan B seperti gambar berikut. Bisa dilihat pada gambar, kita bisa menyusun dengan tabel kebenaran yang terdiri dari 3 variabel ini, kemudian didapatkan hasil dari tabel kebenaran di atas atau di samping tadi, bahwa menggambar keymap dengan matriks 2x2. Selanjutnya, baik, untuk penjelasan berikutnya di sini, setelah gambar yang tadi, kita kemudian dapat menempatkan nilai-nilai tabel kebenaran kepada matriks keymap tersebut. Dengan sebagai contohnya bisa dilihat pada gambar. Nah, kita dapat memanipulasi nilai-nilai pada matriks keymap tersebut yang berlaku dalam logika boolean. Jika dua sel dalam matriks keymap bersebelahan atau mempunyai nilai sama, maka kedua sel tersebut dapat digabungkan menjadi satu grup. Grup-grup dalam matriks keymap harus berupa kelompok 2 pangkat.
Dalam hal ini kita dapat melihat terdapat dua kelompok dalam matriks map, yaitu kelompok A dan B dan kelompok A dan B. Kedua kelompok ini memiliki jumlah elemen yang sama dengan 2 pangkat, sehingga dapat digunakan menyederhanakan fungsi boolean. Kita kemudian dapat menuliskan fungsi boolean yang disederhanakan menggunakan keymap tersebut, dengan hasil F sama dengan A kuadran B plus AB. Nah, dengan demikian, kita telah berhasil menyederhanakan fungsi boolean untuk F menggunakan keymap dengan lebih efisien daripada kita menggunakan metode lain seperti SOP atau POS. Selanjutnya untuk kanonik. Selanjutnya ada kanonik. Pengertian kanonik adalah dalam matematika distrik, kanonik merujuk pada bentuk standar dari suatu objek atau struktur matematika. Bentuk kanonik digunakan untuk mempermudah analisis atau pemrosesan data dan membantu untuk memperoleh sifat-sifat umum dari objek tersebut. Bentuk kanonik dapat didefinisikan secara eksplisit atau melalui sifat-sifat yang spesifik, tergantung pada konteks, aplikasi, dan struktur yang dihadapi. Fungsi utama dari kanonik adalah untuk menyederhanakan pemahaman dan analisis terhadap struktur matematika yang kompleks. Dalam banyak kasus, bentuk kanonik dapat memberikan informasi yang cukup tentang sifat-sifat objek tanpa harus mempertimbangkan detail yang lebih spesifik. Bentuk kanonik dapat digunakan untuk membangun algoritma yang efisien dalam memproses objek atau struktur matematika tertentu dan seringkali digunakan sebagai basis untuk pembangunan teori yang lebih kompleks. Contoh penggunaan bentuk kanonik dalam matematika diskrit adalah pada matriks. Bentuk kanonik untuk matriks adalah bentuk reduksi baris. Bentuk reduksi baris row echelon form adalah suatu bentuk standar dari matriks yang diperoleh melalui sejumlah operasi dasar pada baris matriks, seperti pengurangan baris, penganjaan baris, dan perkalian baris. Matriks dalam bentuk reduksi baris memiliki sifat-sifat umum seperti elemen diagonal yang utama yang 00 dan elemen di bawah diagonal utama yang 0. Bentuk reduksi baris dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan cara yang efisien. Misalnya kita memiliki sistem persamaan linear 3x plus 2y min z sama dengan 1, x min y plus 2z sama dengan min 4, 2x plus 3y min z sama dengan 0. Untuk menyelesaikan sistem persamaan ini, kita dapat menggunakan metode eliminasi Gauss untuk mengubah matriks koefisien menjadi bentuk reduksi baris. Berikut adalah tahapan yang dapat dilakukan. 1. Buat matriks augmented dari sistem persamaan linear sebagai berikut. Buka kurung 3, 2, min 1. Itu 1, 1, min 1, 2, min 4, 2, 3, min 1, 0. Untuk selanjutnya dibaca oleh Nugi. Nah, baiklah. Kemudian gunakan operasi dasar pada baris matrik untuk mengubah matrik koefisien menjadi bentuk reduksi baris. Kita bisa dilihat seperti yang ada di layar. Nah, setelah dirubah menjadi reduksi baris di atas, kita dapat menentukan solusi sistem persamaan linear dengan mudah. Jadi, dari persamaan di atas itu berubah menjadi 2z sama dengan 5, kemudian min 5y ditambah 3z sama dengan min 7, kemudian ada 3x min 2y tambah z sama dengan 1. Nah, dari persamaan pertama, kita dapat menghitung nilai z sama dengan 5/2. Kemudian, dengan mengganti nilai z ke dalam persamaan kedua, kita dapat menghitung nilai y sama dengan setengah. Nah, pada akhirnya, dengan mengganti nilai y dan z ke dalam persamaan ketiga, kita dapat menghitung nilai x sama dengan min 1/2. Dengan demikian, solusi dari sistem persamaan linear di atas adalah x sama dengan min 1/2, y sama dengan 1/2, dan z sama dengan 5/2. Next. Nah, kemudian bentuk kanonik lain biasa juga sering digunakan dalam matematika diskrit adalah bentuk normal. Nah, bentuk normal ini atau biasa disebut dengan normal form
adalah suatu bentuk standar dari struktur matematika yang dapat dinyatakan dalam bentuk yang paling sederhana atau paling terreduksi. Contohnya adalah bentuk normal dari bilangan rasional, yaitu pecahan dengan pembilang dan penyebut yang relatif prima dan penyebut positif. Bulat adalah faktorisasi prima. Untuk lebih jelasnya, faktorisasi prima adalah suatu representasi bilangan bulat sebagai hasil kali dari bilangan-bilangan prima yang relatif prima satu sama lain. Misalnya, bilangan 60 dapat ditulis sebagai 2 kali 2 kali 3 kali 5 yang merupakan faktorisasi prima dari bilangan tersebut. Nah, faktorisasi prima digunakan untuk mempelajari sifat-sifat bilangan bulat seperti kemungkinan pembagian, faktorisasi, dan juga kriptografi. Next. Nah, mungkin hanya sekian yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami sekelompok, saya perwakilan kelompok memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dan juga salah dalam menyampaikan. Jika ada salah bisa tolong dikoreksi ya. Terima kasih dan sampai jumpa.